Tipe anak sekolah berdasarkan waktu keberangkatannya. Berikut ulasannya. Selamat pagi. Ini hari Rabu, hampir pukul 7. Kita berangkat sekolah bareng rombongan goes sepeda anak-anak dari SD 03 ya. Terlihat beberapa anak ini berangkat sudah langsung pakai baju seragam olahraga. Mungkin jam pertama mereka nanti langsung olahraga. Dan seperti biasa ini rute perjalananku menuju sekolah melewati Bendung Tajung yang luar biasa menyegarkan mata di pagi hari ini. Di kanan kiri masih hijau dan sebelah kiri kita adalah Sungai Tajung. Nah, kali ini adalah konten POV atau point of view sebagai siswa SMK Manusa Aji Barang saat berangkat ke sekolah. Karena ini hari Rabu, ciri khas anak Manusa pas hari Rabu tentu saja adalah mengenakan seragam ciri. Seragam ciri atau seragam kebesarannya adalah yang berwarna hijau, ya, hijau-hijau. Sebagai pengamat yang gak cermat-cermat amat, saya simpulkan ada beberapa tipe siswa ketika berangkat sekolah. Dari segi waktu keberangkatan, ada 3 ya kurang lebih. Nah, itu sudah ada mulai yang nyalip ya. Hijau-hijau tentunya dia adalah anak bangsa. Tipe yang pertama adalah si paling gasik. Ya, yang kedua si normal atau on time, dan yang terakhir adalah si paling telat. Kamu tipe yang mana? Coba tulis di kolom komen ya teman-teman. Kita sudah sampai di jalan raya. Kita mulai dari tipe siswa dari waktu keberangkatan yang pertama, yaitu si paling gasik. Dia ini konsisten, rajin ya, yang suka berangkat pagi. Seberapa awal kamu berangkat sekolah? Nah, pasti masih kalah cepat dengan tipe anak satu ini. Siswa-siswi ini ada yang setengah 7 sudah ada di sekolah. Bahkan ada yang jam 6 atau 6:15 sudah sampai di sekolah. Jadi dia hadir lebih awal daripada bapak atau ibu guru ya, dan karyawan, atau mungkin bahkan dia sendiri yang buka gerbang sekolah ya teman-teman. Dan setelah saya telusuri, ternyata ada beberapa alasan ya, mengapa dia berangkat pagi. Mulai dari agar lebih santai di jalan, agar tidak terlalu ramai, jadi tidak buru-buru berangkatnya. Kemudian ada faktor udara yang masih segar saat masih pagi, karena belum banyak polusi udara. Ada juga yang sudah kebiasaan berangkat pagi dari dulu. Di jenjang sekolah sebelumnya, dari SD, SMP sudah berangkat pagi, makanya SMK atau SMA pun berangkat pagi, jadi lebih teratur. Kemudian ketika saya tanya, ada lagi yang dia memang tidak mau atau takut terlambat sekolah. Jadi dia cenderung menghindari keterlambatan. Mungkin ada pertanyaan ya, lalu apa yang dia lakukan di sekolah saat kelas masih sepi? Nah, ini masih jadi misteri juga ya. Beberapa anak bisa mengerjakan tugas atau PR yang belum sempat dikerjakan di rumah, jadi dia kerjakan di sekolah ya, sebelum bel berbunyi. Nah, ini tentunya lebih baik daripada beberapa anak yang masih suka mengerjakan PR ketika pelajaran sudah dimulai atau berlangsung. Jadi PR untuk mapel kedua biasanya dia kerjakan di jam pertama. Mapel untuk jam terakhir juga begitu, dikerjakan di jam sebelumnya. Kemudian masih ada kebiasaan lain
Sampai di sekolah dia bisa numpang akses wifi ya. Jadi yang namanya anak sekolah tentunya kuotanya terbatas ya, kuota internetnya. Jadi dia sering memanfaatkan wifi sekolah ya untuk digunakan, baik itu untuk pelajaran ataupun sekedar bermain game. Nah, jika saya perhatikan anak-anak yang berangkat pagi ini memang anak-anak yang cenderung penurut ya terhadap peraturan sekolah. Jadi memang rajin ya. Nomor 2, tipe ini yaitu si normal ya atau on time. Mungkin kebanyakan penonton atau teman-teman termasuk tipe ini ya, karena ya ngepas sampai di sekolah seperti saya. Datangnya nggak terlalu pagi dan sampainya juga nggak sampai telat. Biasanya dia berangkat sebelum bel sekolah berbunyi pukul 7. Ada yang sampai sekolah pukul 6.50 ya, atau 6.55 atau bahkan mepet ya pas jam 7. Intinya sebelum gerbangnya ditutup. Nah, ini biasanya ramai sekali ya jam-jam ini di sekolah, sampai ngantri untuk masuk ataupun sekedar bersalaman dengan bapak ibu guru. Tipe yang ketiga atau yang terakhir yaitu si paling telat ya, dengan sangat dimohon ya untuk jangan ditiru ya tipe ini, karena saat teman-temannya sudah masuk kelas untuk mulai pembelajaran, dia baru sampai sekolah dengan buru-buru karena waktu sudah lewat jam 7. Nah, ada beberapa alasan yang biasanya disampaikan si telat ini, mulai dari nggak ada kendaraan ya, karena nggak dijemput teman, ketinggalan jemputan ya, ketinggalan angkot, ada lagi masalah dengan motor, ada yang mogok, ban bocor ya, rantainya putus dan lain sebagainya lah. Nah, ada satu alasan klasik ya yang dari dulu sampai sekarang masih eksis, yaitu adalah bangunnya kesiangan. Kesiangan bangun ini menjadi alasan paling klasik. Jika kita telusuri alasan-alasan tersebut sebenarnya lebih ke ketidaksiapan anak-anak untuk berangkat sekolah. Tentunya konsekuensi yang harus diterima adalah hukuman atau punishment. Dan saya rasa tiap sekolah punya cara sendiri untuk menghukum siswa yang terlambat guna memberikan efek jera agar si anak tidak mengulangi keterlambatannya. Jangan diulangi keterlambatan ini, apalagi menjadi hobi ya, hobi terlambat sekolah. Ini jangan sampai. Di SMK Manus Aji Barang sendiri, perihal keterlambatan siswa selalu menjadi perhatian serius pihak sekolah, terutama kesiswaan dan wali kelas. Setiap hari ditangani dengan baik dan alhamdulillah angka keterlambatan semakin menurun. Ya, paling hanya ada 1-2 oknum siswa yang secara acak masih terlambat datang dalam 1 minggu. Ini kita sampai di perempatan yang menuju ke SMP 2, SMK Muhammadiyah dan SMA Ma'arif. Jadi sangat ramai teman-teman, dan biasanya memang diperlukan pak polisi ya untuk mengatur lalu lintas di tempat tersebut. Nah, itu dia tipe anak sekolah berdasarkan jam keberangkatannya. Namun perlu diingat bahwa jam keberangkatan anak sekolah yang satu dengan yang lain tentu berbeda ya, karena jarak rumah atau tempat tinggalnya ke sekolah juga nggak sama. Ada yang sekolahnya masih satu desa dengan rumah dia tinggal ya, atau di kos-kosan. Nah, jadi dia lebih santai, dalam waktu 5-10 menit sudah sampai. Sementara yang lain ada yang masih satu kecamatan yang jaraknya masih di bawah 10 km, juga masih standar. Dan ada yang sudah beda kecamatan, beda kabupaten bahkan, yang jarak tempuhnya puluhan kilometer dan waktu perjalanannya bisa sampai 1 jam. Tentunya kita harus apresiasi usaha dan perjuangan mereka saat berangkat sekolah dan niat untuk mencari ilmu.
Ini sudah sampai di SPBU Aji Barang. Kita hampir sampai juga di sekolah, di SMK Ma'arif NU1 Aji Barang. Nah, itu saja teman-teman. Saya doakan ya panjang umur dan selalu sehat untuk pejuang masa putih abu-abu. Saya yakin perjalanan panjangmu saat ini tidak akan sia-sia untuk masa depan. Sekian video kali ini, sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.